Kita mulai ya. Kita mulai pembelajarannya. Saya record dulu. Kemudian saya buat seperti begini. Sudah nampak tidak nih? Nah ya, nah saya mana sih Microsoft Publisher? Nah, Microsoft Publisher itu Microsoft Publisher itu udah ini yang P. Ini saya buka dulu ya. Nah, untuk tampilan depannya adalah seperti begini. Bacanya adalah Publisher. Nah, ini adalah tampilannya. Kita hari ini adalah menggunakan fitur template Microsoft Publisher. So, yang mana sih yang dimaksud dengan template? Nah, yang dimaksud dengan template itu adalah seperti begini. Nah, inilah yang dimaksud dengan template. Ya, saya baca dulu ya. Ada yang mau baca tidak nih bagian yang B? Ayo. Atau saya pilih orangnya dulu yuk. Dibuka bukunya halaman 48. Kita masuk bagian B. Sepengen yang baca itu adalah Princess Tiffany Yoselin. Halo Princess Tiffany. Oke, halo. Gimana nih? Ada yang mau baca tidak nih? Biar semuanya sama-sama paham. Atau sepilih orangnya Richie Alvaro. Ayo coba dibaca nak, Richie. Halaman 48. B. Menggunakan fitur template Microsoft Publisher. Pada program Microsoft Publisher, tampilan tersedia dalam bentuk ikon gambar kecil thumbnail. Kamu dapat memilihnya menggunakan pointer mouse. Jika sudah terpilih template yang diinginkan, klik pada ikonnya untuk mempraktikkannya. Ikuti langkah-langkah berikut. Langkah kerja menggunakan fitur template. Oke, sampai di situ dulu Richie. Thank you, terima kasih. Nah, di sini nampaknya muka saya gelap banget ya, karena saya nutupin cahaya. Oke, tidak apa-apa ya. Thank you Richie, terima kasih sudah membacanya. Pada Microsoft Publisher, tampilan tersedia dalam bentuk icon gambar kecil. Atau biasa disebut juga sebagai thumbnail. Kamu dapat memilihnya menggunakan pointer mouse. Jika sudah terpilih, template yang diinginkan, kliklah pada ikonnya untuk mempraktikkan langkah-langkah berikut ini. Nah, maksudnya yang disebut juga sebagai template itu bagaimana, Sir? Nah, bagian inilah yang disebut juga sebagai template. Jadi, kita mau memilih yang mana ingin kita gunakan. Ayo, saya lanjut baca ya. Langkah kerja sepengen yang baca itu tadi ada yang angkat tangan. Namanya adalah Nicholas. Mana nih Nicholas? Nicholas. Ayo Nicholas Lau yuk. Coba dibaca anak. Langkah kerja. Halaman 40. Oke. Ya dibaca. Langkah kerja. Pilih Template yang tersediakan pada bagian kanan. Klik pada template yang diinginkan. Maka tampilan ikon template akan menjadi lebih besar, dilengkapi
dengan keterangan. Kamu dapat mengubah berbagai template dengan mengklik tombol segitiga di bagian kanan. Setelah dipilih, klik tombol create Berikut tampilan template. milestone birthday poster. Oke, thank you Nicholas. Terima kasih sudah membacanya. Nah, di sini saya akan menjelasin. Oke, di sini saya akan menjelasin yang dimaksud dengan pointer mouse itu bagaimana. Nah, yang dimaksud dengan pointer mouse itu adalah yang ini. Ada yang nampak tanda panah yang berwarna putih, yang bergerak-gerak yang di share screen, di layar share screen-nya. Nampak ya? Tanda panah warna putih itulah yang disebut juga sebagai pointer mouse. Oke. So, template itu apa? Nah, template itu adalah yang seperti ini. Template adalah gambar-gambar kecil atau biasa disebut juga sebagai thumbnail. Nah, ini adalah template. Template modern cookbook. Thank you card, ini template. Thinking of your card. Ini adalah template dan masih banyak lagi jenis template-nya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke langkah kerja. Yang pertama, pilih template yang tersedia bagian kanan. Mana sih template yang bagian kanan? Nah, ini semua yang dimaksud dengan template kanan. Ini yang kanan, kalau yang kirinya yang mana? Nah, ini yang kiri. Di bagian kiri tidak ada template-nya, tetapi yang kanan ada template-nya. Kemudian klik pada template yang diinginkan. Yang diinginkan adalah gambarnya seperti begitu. Di bagian yang saya tunjukin ini. Yang mana yang mirip dengan yang di buku? Dari yang di share screen ada nampak tidak? Ada yang mirip nggak? Belum nampak. Belum nampak. Nah, ini saya naikin lagi. Di bagian sini ada yang sama seperti di buku gambarnya. Ada? Nggak ada. Oke, nggak ada. Nah, kalau di bagian ini ada tidak nih? Yang sama seperti di buku. Ada ya, yaitu yang ini. Happy 60th birthday mom. Ini kita klik. Nah, kalau misalnya nomor 2, klik pada template yang diinginkan. Maka setelah tampilan icon template akan menjadi lebih besar. Nah, ini lebih besar daripada yang kecil seperti tadi. Dilengkapi dengan keterangan. Nah, keterangannya adalah yang ini. Transform any room ini ya, party zone with this birthday poster. Nah, jadi ini poster untuk memberitahu kapan ulang tahunnya, ulang tahun yang keberapa. Nah, yang nomor 3, kita dapat mengubah berbagai template dengan mengklik tombol segitiga bagian kanan. Nah, yang mana sih? Nah, ini adalah segitiganya atau tanda panahnya. Nah, ini saya klik tanda panahnya. Nah, maka dia akan berubah mau yang pakai template yang mana kita gunakan. Terserah kita mau pakai template yang mana. Tapi kita hari ini akan menggunakan template yang seperti begini. Setelah dipilih klik tombol create. Nah, create itu artinya tombol buat. Nah, ini create atau sebuat ini lagi download. Nah, tampilannya adalah seperti begini. Kalau diperhatikan, di buku dengan yang di share screen saat ini mirip tidak? Ayo. Mirip, Sir. Mirip ya. Ini gimana sih? Emang ada ya orang yang ulang tahunnya 60 tahun. Sekarang kan saya masih di kelas 3, saya masih di kelas 3. Bagaimana cara menggantinya, oke? Nah, di kelas 3 rata-rata umurnya berapa tahun nih? 8, Sir. 8 tahun. Ada yang 9 tahun tidak atau 10 tahun?
Ayo gimana? Kok masih satu orang yang menjawab padahal jumlah penduduk atau jumlah siswa-siswi di kelas 3E ada 30 orang. Ayo. Rata-rata anak kelas 3E berumurnya berapa tahun nih? 9. Wow, ada yang 10 ya? Siapa nih yang 10 tadi? Oke, ini kita lanjut ya. 9 oke 9. Nah, ini kita buat dulu 9 tahun. Happy 9 tahun. Ini kita ganti. Cara menggantinya bagaimana? Cara menggantinya tinggal diklik saja. Nah, setelah kita klik maka akan muncul tanda garis panjang berwarna hitam seperti begini. Oke, di sini kita ganti aja semua. Ini kita ganti. Selamat ulang tahun ke-8. Oke, ini kita ganti 8 sampai 9. Oke, ini kelas 3E. 3E. Oke, ini sebut kelas 3E ya. Kemudian ini kita turunin seperti begini. Selamat ulang tahun yang ke-8. 8 sampai 9 tahun. Tahun. Kelas 3E. Nah, seperti begini. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh kalau misalnya ingin membuat yang namanya Microsoft Publisher. Jadi kita tidak perlu mengubah atau membuat gambar-gambarnya. Kita cukup mengganti tulisannya saja dengan cara mengetik. Nah, di kelas 3E ini, saya mau bertanya dulu nih. Yang ulang tahunnya sebentar lagi itu siapa? Oke, jadi cuman begitu aja yang buat stikernya benar. Kita tinggal mengganti saja. Gambarnya sudah tersedia, kita tinggal mengganti tulisannya saja. Nah, ini yang hadir saat ini ada 32. Ada 32 yang ulang tahunnya sebentar lagi siapa? Ayo. Ada enggak yang ulang tahunnya sebentar lagi nih? Atau yang udah lewat baru-baru ini? Aku besok ulang tahun. Boleh tidak dibuat? Oke, aku, Jesslyn. Ayo, Jesslyn, kapan ulang tahunnya, Jesslyn? Bulan 12. Bulan 12. Ada nggak yang bulan 11 atau bulan 10 ini? Jason, kapan ulang tahun, Jason? Ayo, Jason Orville. Iya? Punya aku udah lama, April 10. Oke. Cecilia bulan 4, tanggal 10. Kalau Jason Orville Lunarta, tanggal berapa ulang tahun nih, Jason? Jadi, unmute dulu ya, dibuka mic-nya. 17 tahun. Tanggal 17. 17 Oktober. Oktober, berarti sudah lewat ya? Itu minggu lalu. Nah, kalau Iya. oke. Happy birthday. Nah, kalau Isabel gimana? Isabel kapan ulang tahun? Terus next. 1 April, Sir. Oke, 1 April berarti sudah lewat. Oke, contohnya nih ya. Kita buat di sini. Selamat ulang tahun yang ke-9. Yang ke-9 untuk, nah ini untuk 3E. Nah, seperti begini kita contohnya. Jadi ini kita tinggal mengetiknya saja. Kita tinggal mengetiknya, kemudian kita kirim kepada teman kita. Nah, setelah itu kita bisa mengirimkannya seperti begini. Nah, udah ada gambarnya, tulisannya cantik, ada kado-kadonya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara membuat Microsoft
publisher, tinggal mengganti, udah ada gambarnya. Tulisannya boleh diganti warna tidak? Mau jadi warna lain boleh. Nah, contohnya ini ada selamat. Kita ganti dulu warnanya menjadi warna merah. Oke, nih saya ganti nih. Nah, menjadi warna merah. Ulangnya kita boleh buat lagi nggak sih? Boleh. Kita ganti jadi warna kuning, boleh. Nah, jadi warna-warni seperti begini juga boleh. Saya ulang tahun 1 bulan lagi, masih lama. Nah, untuk ulang tahunnya itu kita tunggu aja. Pasti makin ada aja hadiah-hadiah yang dapat kita rasakan. Nah, selamatnya warna merah, ulangnya warna kuning. Tahunnya kita mau buat warna apa nih? Warna hijau aja. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oke. Ayo. Ini kita buat warna apa lagi? Warna biru, Oke, kita buat warna biru karena tadi tidak ada yang biru. Nah, seperti begini. Nah, ini kita buat, kita gabungin aja. Ini kita ganti warnanya, kita buat jadi warna. Oke. Ya. Gimana? Gimana, Michelle? Aku ulang tahun 30 Mei hari Minggu. Ulang tahun tanggal 30 Mei. Nah, seperti begini ya. Jadi kita bisa membuat cantik gambarnya sesuai yang kita inginin. Selamat ulang tahun yang ke-9 untuk 3E. Nah, ini nanti bisa kita cetak, kemudian kita letakin di dalam ruangan kelas kita waktu nanti sudah buka sekolah. Nah, seperti beginilah contohnya. Untuk di bagian B, ada yang mau ditanyain tidak? Ada? Aku ulang tahun tanggal 30 di hari Minggu. Tanggal 30-nya itu serasa di hari Sabtu. Kalau misalnya September sekarang atau bulan 10, itu di hari Sabtu. Oke. Nah, ini. Jadi nanti saya bisa buat ucapan selamat ulang tahun nih. Contohnya kepada si Michelle ya, kepada Michelle nanti ulang tahun di hari Minggu, oke. Nah, ini sebuat nanti di sini. Michelle ulang tahun yang keberapa nih, Michelle? Ulang tahun yang ke? Oke, nah jadi contohnya seperti begitu ya. Ini bisa kita buat. Nah, untuk bagian yang B, menggunakan fitur template. Ada yang mau ditanyain tidak? Oke, untuk yang ke-9 tahun, oke. Selamat ulang tahun yang ke-9 untuk di sini kita ganti namanya boleh. Menjadi namanya Michelle Kwek. Oke, ini kita turunin lagi. Ini Michelle. Jadi ya, ini saya coba buat dulu. Nah, ini salah tulis nih. Nah, seperti begini. Jadi di sini kita bisa membuatnya. Ya, di sini contohnya. Jadi kita bisa mengirimnya kepada teman, kepada papa, kepada mama, kepada adik, dan lain sebagainya untuk mengirimkan selamat ulang tahun yang ke-9. Baru untuk kepada siapa temannya yang mau diberikan. Oke. Nah, untuk sampai di sini, di bagian B semuanya sudah pada paham ya? Sudah pada paham untuk membuatnya, oke? Kita lanjut masuk ke bagian yang C. Oke, kakak saya, oke, untuk kakaknya nanti boleh dibuat sendiri. Nanti udah boleh dibuat sendiri.
Tadi saya sudah ajari bagaimana cara membukanya dan bagaimana cara membuatnya. Tinggal membuatnya sendiri. Oke, kita masuk ke bagian C, halaman 49. Kita masuk ke bagian C, halaman 49, Isabel Sarafin. Mau baca tidak nih? Halaman 49 bagian C. Coba di unmute aja yuk, Isabel. Bagian C, mengenal antarmuka interface. Kita pilih lagi, orangnya itu yang baca adalah, ayo saya pilih orangnya adalah Richie Alvaro. Tadi Richie udah ada baca tidak nih? Ya, Richie Alvaro Liu. Tadi ada baca? Ayo. Udah baca, Sir. Udah baca, oke, kita ganti, kita cari orangnya. Saya pilih adalah, orangnya itu adalah si Stefan Jordan Lim. Ayo, Stefan Jordan Lim. Coba dibaca, nak. Halaman 49, bagian C. Setiap kali kamu membuka program Publisher, kamu akan diminta untuk membuka file publikasi baru seperti gambar berikut. Oke, thank you ya, Stefan. Terima kasih. Nah, mengenal antarmuka interface Microsoft Publisher. Maksudnya mengenal antarmuka itu bagaimana? Nah, maksudnya itu adalah kita mengenal, kita harus tahu bagaimana tampilannya si Microsoft Publisher. Nah, saya mau bertanya, contohnya itu bagaimana? Contohnya, kalau aplikasi WhatsApp, tahu tidak nih di sini semua aplikasi WhatsApp? Tahu ya, kalau aplikasi WhatsApp itu gambarnya gambar apa? Ayo, gambarnya warna apa nih? Gambarnya itu adalah gambar. Ayo, gimana? Kalau WhatsApp itu pasti di sini sudah pernah melihat aplikasi WhatsApp, sudah pernah memegang. Nah, benar ya, aplikasi WhatsApp itu dia yang gambar telepon. Ada gambar telepon dan berwarna hijau. Nah, itu adalah tampilannya si aplikasi WhatsApp. Nah, kalau misalnya tampilan interface Microsoft Publisher bagaimana, Nah, setiap kali kamu membuka program Publisher, kamu akan diminta untuk membuka file publikasi baru seperti gambar berikut ini. Nah, gambarnya itu adalah bagian sini. Nah, inilah yang disebut juga sebagai ribbon. Oke, inilah yang disebut juga sebagai ribbon. Jadi dari ujung ini sampai ujung ini itu semua adalah ribbon. Oke, ini semua adalah ribbon. Ini. Oke, dari ujung ini tadi bagian paste sampai yang rotate sampai di sini adalah bagian ribbon. Nah, kalau rulernya yang mana, Nah, ruler itu adalah penggaris. Nah, ini adalah penggaris. Jadi maksudnya bagaimana, Maksudnya kita mulai dari garis 0 sampai di garis 15 seperti begini untuk di bagian template ulang tahun. Kemudian ada panel navigation atau navigasi. Ini kita tinggal ada page 1, ada page 2, nanti bisa kita buat sampai di page atau halaman ke 10 atau 15. Nah, dan tampilan yang di depan ini, tampilan yang di depan ini adalah area kerjanya. Oke, ini adalah area kerjanya. Nah, saya mau bertanya kepada yang hadir saat ini, ada 31 siswa-siswi. Saya mau bertanya seperti begini. Jika seorang guru
memberikan satu lembar kertas kosong, lembaran kertas berwarna putih. Apa yang biasanya kita lakukan? Ya, kalau misalnya nih kita diberikan satu kertas kosong berwarna putih, apa yang biasa kita lakukan terhadap kertas itu? Ya, kalau misalnya diberikan satu kertas kosong kepada temannya, atau kepada mamanya, atau papanya, atau siapapun nih. Ya, apa yang kita lakukan? Gimana? Nah, untuk anak kelas 3, benar ya, kalau misalnya untuk anak kelas 3 biasanya melakukan yang namanya adalah menggambar sel. Nah, jadi kalau misalnya saya diberikan kertas kosong, saya sering menggambar. Entah itu mau menggambar orang, mau gambar gunung, pegunungan, gambar matahari, gambar burung, dan lain sebagainya. Yang kedua bagaimana? Oke, benar juga. Yang kedua itu adalah menulis atau mencoret-coret. Nah, itu adalah yang kedua jika kita diberi kertas kosong. Yang ketiga itu adalah membuat mainan dari kertas. Nah, dari yang ketiga yang saya sebutin itu, ada menggambar, ada atau mencoret-coret, menulis, atau membuat sesuatu, atau yang ketiga ini adalah membuat mainan. Siapa yang sering banget melakukannya seperti begitu? Jika diberikan kertas kosong menggambar, siapa nih? Jika ada buku gambar nih contohnya, siapa yang suka menggambar di kelas 3E? Ayo, coba diangkat aja tangannya. Yang suka menggambar. Oke. Sir, layarnya Gimana? hitam, Sir. Layarnya hitam. Yang lain bagaimana? Di tempatnya layar saya itu hitam atau bagaimana nih? Oke, ini saya stop share dulu yuk. Kemudian saya buka lagi. Nah, ini saya buka lagi. Dan nampak ya. Nah, siapa di sini jika diberikan kertas kosong suka banget menggambar? Ayo, saya suka. Gimana? Nah, saya suka banget menggambar, tapi kalau menggambar biasanya menggambarkan keluarga. Maksudnya gambarkan keluarga itu bagaimana ya? Kalau gambar keluarga berarti ada ayah atau papa, ada mama atau ibu, ada adik, kakak, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya nih, temannya ada gambar love, dan lain sebagainya di kertas kosong. Nah, yang kedua tadi, kita bisa menulis atau mencoret-coret. Contohnya mencoret-coret itu bagaimana, Sen? Nah, contohnya kita menjelaskan tentang hari ini. Aduh, hari ini aku capek banget nih belajar. Hari ini ada pembelajaran matematika, ada komputer, dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam kertas kosong itu, kita boleh mengisinya. Kita boleh mengisinya, membuat sesuka kita. Oke, ini saya clear ya. Kemudian kita boleh membuatnya menjadi permainan. Nah, saya mau bertanya nih, mainan apa yang bisa dibuat menggunakan kertas? Ayo. Mainan apa yang bisa dibuat menggunakan kertas? Pesawat kertas. Benar, pesawat kertas, kemudian mobil-mobilan, kemudian kita bisa buat banyak hal. Bahkan di dalam kertas itu kita bisa membuat tong sampah dari kertas, oke? Nah, jadi ini adalah tampilannya. Ini adalah menu ribbon, ini adalah ruler atau penggaris, ini panel navigation, ini area kerjanya. Jadi di area kerja inilah adalah kertas kosong yang bisa kita coret-coret, dan yang abu-abu ini adalah stretch area. Oke. Nah, sampai di sini dulu nih.
Ada yang mau ditanyain tidak nih tentang pembelajaran kita? Yuk. Ada yang mau ditanyain? Tidak ada, so katanya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kita baca bagian yang halaman 49 yang info ini. Yang info. Microsoft Publisher 2013 adalah aplikasi desktop publishing yang disertakan dengan Microsoft Office 2013. Program ini dirancang untuk pengguna pemula yang memungkinkan untuk mendesain dengan mudah. Kita akan dapat mendesain publikasi seperti kartu, majalah, menu, dan poster. Jadi, aplikasi Microsoft Publisher ini memang dipergunakan untuk anak-anak SD. Tujuannya adalah untuk membuat surat tadi ya, membuat kartu, majalah, poster, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya aku mau buat seperti begini, ada ulang tahun. Bisa tidak di print? Bisa dong. Kita bisa mencetaknya, dan kita akan berikan kepada teman kita. Ini contohnya ya. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Jadi di kertas itu akan ada seperti begini, kita bisa mengirimkannya. Jadi kita tinggal mencetaknya dan kita kasih kepada teman kita yang berulang tahun. Oke. Nah, pembelajaran kita sampai di sini dulu nih. Pembelajaran kita sampai di sini. Dari pembelajaran kita, ada yang mau ditanyain tidak? Seputar komputer. Nah, di sini ada yang bertanya nih, kapan sih masuk sekolah? Saya pengen banget masuk sekolah. Nah, ada yang bisa jelasin kenapa anak kelas 3 belum boleh masuk sekolah? Ayo. Ada yang bisa jelasin tidak nih? Karena masih corona. Karena masih corona. Oke. Nah, saya mau beritahu nih, untuk kakak kelasnya atau abang-abang kelasnya yang SMP atau SMA sudah masuk ke sekolah. Nah, jadi kalau misalnya ingin masuk ke sekolah, kita harus vaksin terlebih dahulu. Benar ya? Karena belum vaksin, makanya saya belum masuk ke sekolah. Nah, oke. Jadi untuk yang vaksin itu adalah umur 12 tahun. Anak kelas 3 ada yang umurnya udah 12 tahun tidak nih? Belum ya? Masih 9 atau 8 tahun. Berarti kurang 3 tahun lagi. 9, 10, 11, 12. Wow, 4 tahun lagi. Berarti di kelas SMP pas ya. Waktu masuk SMP lah baru bisa divaksin. Setelah divaksin baru kita akan masuk ke sekolah. Oke. Nah, jadi ditunggu aja. Pelan-pelan nanti pasti divaksin. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita berjumpa di minggu depan. Kalau tidak ada yang mau ditanya, jaga kesehatan dan bye-bye.